Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan soal pada video sebelumnya yaitu soal UKK Akuntansi Paket 3 tahun pelajaran 2004-2025. Soal yang saya gunakan di sini adalah soal paket program pengolah angka atau spreadsheet. Di video kali ini, saya akan menggunakan soal nomor 3, di mana di sini terdapat tabel laporan pendapatan karyawan PT Rohmah. Di sini terdapat daftar gaji pegawai dan kita di video kali ini akan membahas fungsi logika untuk mengerjakan kolom gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus. Sebelum kita mengerjakan menggunakan fungsi logika, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita mulai ketik. Lama kerja, jumlah anak, gaji pokok. Jadi kita ketik aja dulu, baru nanti kita rapikan. Tunjangan keluarga, tunjangan khusus, dan gaji bersih. Oke, kalau udah kita buat di sini nomornya nomor 1 sampai dengan 10. Tinggal kita blok 1 sama 2, kita tarik ke bawah. Oke, kalau udah kita buat namanya. Nah, ini kita bikin yang wrap text. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita tebelin. Kita mulai ngetik namanya dari Indri sampai dengan bulan. Lalu status kita isi K, K, terus TK, K, K, TK, K, TK, TK, TK. Golongannya kita lihat. Di sini ada golongannya, kita mulai dari B ya. B, A, B, A, C, B, A, C, B, C. Oke, sesuai yang ada di sini. Lama kerja juga kita buat 3, 4, 5, 3, 5, 6, 3, 4, 5, 3. Jumlah anak juga kita isi. Oke, jumlah anaknya kita mutusin dari 2, 1, 0, 1, 1. Oke. Sekarang kita buat tabelnya. Oke, sudah. Ini kita buat ke tengah. Oke, ini juga kita buat ke tengah. Ini kita lebarkan sedikit. Nah, dia biar rapi. Ini juga sama. Oke, baru kita blok begini. Oke.
sekarang kita ketengahkan, kita blok aja. Lalu setelah itu kita klik ini bukan match and center tapi match across, taruh di tengah. Oke. Sekarang judul di bawahnya kita buat total, maksimum, minimum, dan rata-rata. Oke. Kita blok dulu. Kita kasih kotak, lalu ini kita blok seperti ini dari A15 ya, sampai F18. Kita kliknya adalah match across. Ya, ini biar di tengah. Nah, seperti ini. Oke, kalau match and center itu satu-satu, jadi langsung aja ke seluruh. Oke, kalau udah kita mulai untuk mengisi rumus yang pertama. Kita akan mulai dari gaji pokok. Nah, jadi ini yang saya warnai, ini yang akan kita kerjakan dengan rumus atau fungsi ya. Gaji pokok. Di mana gaji pokok itu memiliki ketentuan di soal jika golongan A adalah 1.200.000, jika golongan B adalah 1.000.000, dan jika golongan C adalah 850.000. Berarti kita buat jika ini adalah fungsi logikanya yang if buka kurung bagian golongan. Karena posisinya di kliknya di sel G5, maka klik golongannya bagian D5. Jika D5 ini sama dengan A, ya, hanya kasih tanda petik 2 untuk dianggap X. Maka if true-nya adalah 1.200.000. Lalu kita buat lagi fungsi logikanya. Yang kedua, if lagi, D5 adalah B. Kalau B adalah 1 juta. Nah, kita buat lagi yang ketiga. Jika dia ini adalah C. Kan di ketentuan soalnya ada 3 ya. Ini adalah 850.000. Kalau udah kita tutup. Oke, 1, 2, 3. Nih, kenapa 3 tutupnya nih? 1 buka pertama, buka kedua, dan buka ketiga. Enter. Nah, seperti ini caranya. Oke. Kalau udah, tinggal kita lihat. Ya, kalau B kan 1.000.000 nih. A berarti harusnya 1.200.000 tuh benar. C 850. Namanya sudah rumus, pastinya sudah benar. Oke, sudah. Sekarang kita ke bagian tunjangan keluarga. Nah, kita baca di ketentuan soal sebelum kita mengerjakan. Oke, untuk tunjangan keluarga. Jika status K dan jumlah anak kecil 4, ya, maka 10% dari gaji pokok. Tapi jika status K dan, kalau dan itu di dalam fungsi logika harus kedua-duanya. Jadi kalau syarat kedua-duanya ini benar, maka baru kayak ini 7% dari gaji pokok. Kalau statusnya T ini kan TK, berarti nanti kita ngertinya TK, maka 5% dari gaji pokok. Sekarang kita bikin rumusnya ya. Sama dengan, karena jika dan, berarti if dan and. Jadi ini gabungan fungsi logika if dan and. Logika pertama adalah statusnya K, ya. Berarti mana kolom status? Yang ini di C5. Ini sama dengan K. K-nya, nih, K-nya kita tulis. Harus kasih tanda petik 2. Logika kedua adalah jumlah anak kecil dari 4. Jumlah anak di F5. Lambangnya jangan sampai salah ya. Kecil 4 kita buat, kecil 4. Tutup kurung. Lalu
Value if true-nya apa? Nah, ini rumus logikanya udah dapat if true-nya, maka 10% kali gaji pokok. Jadi 10% kali gaji pokok. Nah, kita lanjut lagi titik koma, kita bikin rumus yang kedua. Nah, ini tinggal kita copy aja. Berarti yang kedua, jika C dia kawin, ya, dia status K-nya ini adalah di C5 kawin, dan jumlah anak besar dari 3, nah ini tinggal diganti. Besar dari 3, maka rumusnya adalah 7% dari gaji pokok. Berarti ini 7%. Oke. Lalu bikin lagi rumus berikutnya. Jika status T maka 5% dari gaji pokok. Berarti kita cukup if saja. Karena nggak ada kalimat dan, berarti if saja. If status yang, karena kita lagi di H5, berarti status yang C5 ini adalah sama dengan T, berarti ini kan T tidak kawin, berarti di sini kan Excel kita ini TK, berarti kita nulisnya TK. TK, maka jawabannya adalah 5% dari gaji pokok. Enter, iya. Oke, tinggal kita copy paste saja ke bawah. Dan jadikan dia accounting. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tunjangan khusus. Di mana di dalam soal terdapat ketentuan untuk tunjangan khusus. Itu nilainya adalah 5% dari gaji pokok. Ya, ini dia. 5% dari gaji pokok hanya untuk golongan A atau yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Oke, kita buat rumusnya ya. Oke. Kita buat rumusnya sama dengan, ini kan atau, berarti if or. Kalau tadi kan dan. Kalau atau ini salah satu ketentuannya benar, misalnya dia ada golongan A, maka dia sudah mendapatkan tunjangan khusus. Kalau misalnya dia sudah bekerja di atas 3 tahun bukan golongan A, juga sudah dapat tunjangan khusus. Jadi tidak harus golongan A, yang penting sudah bekerja di atas 3 tahun gitu. Logika pertama adalah golongan. Kita klik karena kita lagi di I5, berarti golongan sama dengan A. Logika keduanya bekerja, berarti di E5, di atas besi besar dari 3. Oke. If true-nya itu adalah 5% kali gaji pokok. Nah, ini dia. Kalau salah bagaimana? 0. Oke, ini 0 kenapa? Karena golongannya B, bukan A. Lama kerjanya cuma 3 tahun, berarti tidak masuk kriteria mendapatkan tunjangan khusus. Nah, oke, lanjut. Ini kan 4, 5, nah ini dapat tunjangan. Ini golongan A, dia dapat juga tunjangan. Ini lama kerjanya udah 4 tahun, dapat tunjangan walaupun dia golongan C. Jadi kalau OR itu adalah jika salah satu sudah memenuhi kriteria, maka sudah dianggap benar. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke kolom gaji bersih. Pastinya kalau menghitung gaji bersih itu sangatlah simpel, semua gaji pokok ditambah semua tunjangan pastinya.
Berarti tinggal sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan keluarga tambah tunjangan khusus. Oke, udah. Oke, kalau udah sekarang kita buat rumusnya untuk total, max, min, dan rata-rata. Total menggunakan rumus sum. Klik aja auto sum, udah otomatis juga, tinggal tarik ke samping. Lalu berikutnya max berarti sama dengan max, ini nilai tertinggi ya, tinggal diblok aja semua gaji pokoknya. Oke. Dan min juga sama min, tinggal diblok aja datanya. Dan rata-rata adalah average. Semua datanya itu sama dari nomor 1 Indri sampai dengan Wulan. Kalau udah bagaimana? Tinggal copy paste saja ke samping. Kalau ada pagar-pagar artinya kurang lebar kolomnya. Demikian video kita kali ini mengerjakan terkait soal paket program pengolahan atau spreadsheet untuk nomor 3 dari soal buku kakak akuntansi paket 3 tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas mengerjakan soal nomor 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.